Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa atau sahabat Al-Huda TV, alhamdulillah saya kedatangan tamu yang spesial sekali. Jadi tak kenal maka ta'aruf, maka kita harus mengenal lebih dekat. Siapakah dia? Mari kita tanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Suhu. Alhamdulillah. Kang Suhu sehat, Kang Suhu? Alhamdulillah. Hatur nuhun, terima kasih sudah ada di studio Al-Huda TV ini. Amin, amin. Kenapa namanya Kang Suhu? Dahsyat sekali ini. Ya. Ya memang di dunia persilatan itu memang ada beberapa panggilan ya? Kayak silat itu pendekar. Iya. Kayak di taekwondo itu sabum, kayak di karate sabum juga sama, ya, sabum, ya. Dan lain-lain. Nah kalau saya basicnya itu dulu dari kungfu. Oh, pantas. Kungfu ya. Jadi awali dari kungfu, saya dari kungfu Nagamas dulu. Tapi saya juga sama silat, saya juga pesilat juga sama saya di silat Pagar Kancana. Kenapa Suhu? Nah kebetulan di Indonesia itu saya yang mendirikan kickboxing, Muay Thai. Ya. Muay Thai kickboxing? Ya, saya pendirinya. Jadi kalau di sini ada Ahmad Derajat tuh boxer. Ya? Nah kalau kickboxing itu Muay Thai, saya guru besar. Ya? Saya yang mendirikan, makanya dipanggilnya Suhu. Suhu itu artinya kalau di Cina itu guru besar. Guru besar. Ya. Tapi ada Suhu Ahmed gitu ya? Iya. Ahmed itu nama panggilan sehari-hari. Ya. Kalau nama asli saya itu Muhammad Kahfi Nurdiman aslinya itu. Masya Allah. Muhammad Kahfi Nurdiman. Muhammad ya itu sunnah ya, namanya Muhammad. Kahfi guha, nur cahaya, diman itu keimanan ya. Amin, berarti di dalam guha pun ada nur cahaya yang akan menjeroti di gua. Masya Allah. Jadi Kang Suhu ini pasti orangnya selalu bersinar atau menyinari di kegelapan malam ya. Masya Allah. Amin. Kang Suhu, ini saya ingin mengenal lebih jauh dan pemirsa juga ingin mengenal lebih jauh ini Kang Suhu ini. Perkenalkanlah gitu Kang Suhu gimana? Ya Kang. Masih Kang Ron nih atas waktunya. Saya kerja di PLN Kang. Oh PLN. Jadi saya tahun 87 di PLN di Jalan Banten. Jalan Banten. Dulu masih tenaga kontrak. Terus diangkatlah sama Sates tahun 93. Ya. Nah, terus saya diangkatlah di situ. Nah, tugas saya di Banten Pak. Di Banten? Semua di Banten. Tahun berapa itu? Sebelumnya di Jalan Banten. Ya. Sampai beberapa tahun, terus saya langsung di Banten 2002 di Banten, terus saya pindah ke Bandung tahun 2010. Akhir lah 2011 awal di Asia Afrika. Nah, saya kebetulan sebagai Humas Jawa Barat. Itu ada pekerjaan saya. Tapi dulu saya punya hobi Kang. Hobi saya memang dulu pernah juga main film, penata gerak juga. Main film? Coba film apa aja? Keren juga nih Pak Bisa. Ya, dulu saya ikut kalau di TV di Bandung tuh dulu ada namanya, itu ada seri lah, film-film seri mini, Endormin di seri. Sikabayan, yaitu ya ada namanya Itok anak Sikabayan, dengan Kang Ibing, Om Kusman, Ciambu, itu terus juga ya lain-lainnya saya penata gerak juga. Waktu saya masih kecil itu, saya lihat si Kang Ibing Sikabayan. Saya 86 Kang, 86, 87 ya ini sudah iseng-iseng lah, foto juga, suka moto-moto. Nah terus karena saya ditugaskan di Banten, jadi saya bergelutnya di ada beda lah. Kalau Banten itu saya kebetulan di daerah yang memang istilahnya masih tradisional, dianggap tradisinya masih tinggi, masih tinggi sehingga budayanya masih kental. Kental. Jadi sehingga kalau di Banten tuh kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri maka ya banyak terjadi terjadi di Banten. Iya memang Banten itu betul-betul ya. Saya pernah sampai 18 di Teluh saya disantet. 18 sama 18 dukun. 18 dukun? Masuk di tubuh saya dari ujung kepala sampai kaki itu kena santet Kang.
Kenapa itu? Kenapa kok kena santet? Kenapa awalnya bagaimana? Ya kalau pas begitu ditanya yang nyatet-nyatetnya itu faktornya banyak urusan listrik. Saya kan komandan Opal, operasi. Kalau sekarang tuh P2TE, penertiban pemakaian listrik. Banyak yang nyuri-nyuri. Karena ortodoksnya di sana sehingga dia itu bayar listrik itu bukan ke PLN, ke lurah, ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gitu kan. Sehingga apa? Sehingga begitu mana kita siapa dari PLN nggak ada. Nah ibu ibu bapak tidak terdaftar di PLN, artinya non konsumen, banyak sambungan liar. Tapi mereka bayar kan? Bayar. Ya kirain orang-orang di situ bayar lagi ke PLN, taunya enggak. Nah itu saya beresin Kang. Disitulah mulai sebanyak santet-santet gitu. Karena mereka tidak merasa tidak salah, akhirnya dengan cara lewat belakang, ada juga lah mengenai proyek, mengenai dan lain-lain. Ya biasa kalau di Banten biasa. Waduh, ngeri juga. Kalau kita nggak kuat dan punya pertahanan, wah ya. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya dengan banyak sehat, saya mah sakit yang saya pernah mengalami yang luar biasa itu batuk. Batuk ya. Sekali batuk pingsan. Iya. Per 2 jam sekali. Jadi sehari itu 12 kali saya batuk. Pingsannya 12 kali. Selama 4 bulan. Coba kali berapa? Ya Allah. 12 kali 4 berapa tuh? Nanti 12 sehari, 12 kali 30 dulu. Kali 30 hari. Iya, betul, ya. 12 kali 30 kali 4 bulan. Waduh, itu berarti per 2 jam, Kang. Jadi sekali batuk, pak, dari mata keluar darah. Wah, sakitnya minta ampun. Itu batuk tersakit, bukan batuk. Kayaknya saya kan atlet, Kang ya. Dulu atlet saya. Itu segimana tenaga orang mukul saya, biasa-biasa. Ini kalau batuk sampai pingsan, akan nggak kebayang kerasa gimana sakitnya. Wah, udah. Ini batuk saya sedikit aja sampai kena ini aja, batuk gitu udah nggak kuat, apalagi sampai 4 bulan sehari itu 12 kali kan. Ria itu Pak Banten. Begitu maghrib perut saya kerasa, wah sakit, tapi saya biasa biarin aja. Sakit. Begitu udah maghrib tuh perutnya digini kan. Aduh ya Allah. Tapi saya dibikin sama saya biasa aja. Aduh sakit jangan. Ya Allah. Tapi ya udah, saya biasain lagi aja. Ya itulah di Banten, lika-liku kerja. Tapi nggak ada masalah kan. Nah terus proses penyembuhannya bagaimana? Saya masuk ke kiai, ke ustadz, ke orang pintar, nggak ada, nggak ini Pak. Nggak bisa mempan gitu ya? Yang ngamilinya aneh Pak. Iya gimana? Orang Buddha. Orang Buddha? Yang ngamilinya orang Buddha. Dia atlet, dulu dia musuh saya atlet satu kelas dengan saya. Dia dari Jakarta kan, orang Chinese. Begitu lihat saya, itu kepala lu, badan lu gila lu, banyak barang kayak gitu. Lu gak kerasa? Iya, gua tahu banyak orang juga bilang gitu. Iya lu gila lu. Udah, nanti malam lu cari orang yang paling kuat, nanti gua yang neluh-neluh tuh ke orang ituin, nanti dimediasiin. Dahsyat juga nih pemirsa, dari mulai PLN ya, ternyata juga kickboxing juga. Ini di samping saya nih Pak Suhu nih yang pemrakarsanya juga dahsyat sekali dan pernah disantet tetapi dahsyat. Nih setelah itu apa aja kegiatan-kegiatannya selain ya? Saya memang kegiatannya banyak Pak. Jadi saya ini kalau di organisasi itu, saya dulu ada namanya bouncer. Bouncer itu bodyguard. Nah kebetulan saya itu dulu pengawal Pasyawan Jodi. Nah, ada namanya bouncer kantata. Oh itu. Oh kantata takwa. Iya kantata takwa. Jadi kalau ada kegiatan show itu bodyguard itu pakai bouncer. Nah saya bawa pasukan. Dilatih, orang-orang saya latih kickboxing, latih kungfu, latih silat. Nah itu saya langsung ya, karena saya bukan hanya di kickboxing, tapi saya juga pelatih kungfu, silat juga, saya ketua umum silat juga. Nah jadi saya di kickboxing, jadi saya latih bodyguard-bodyguardnya. Nah terus dia menjadi pengawal Pasyawan Jodi, namanya bouncer.
Nah, ada satu hal bermasalah, akhirnya bukan masalah. Saya karena terlalu banyak yang dipegang, serahin ke kawan saya Kang Isbul. Oh, Kang Isbul. Saya serahin ke Kang Isbul. Nah, di Kang Isbul ternyata juga dulu ada masalah anak buahnya. Makanya digantilah namanya BOS, BOSS. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Iya. Oh, BOS itu adalah Bodyguard Organisasi Security Service. Oh iya, berarti tentang kalau misalkan membutuhkan perusahaan-perusahaan membutuhkan bodyguard security, ya, itu ada di situ ya ada semuanya. di situ. Sampai sekarang jalan? Jalan. Jalan. Jalan, dan kebetulan juga saya ada perusahaan security-nya, bodyguard-nya juga kami latih gitu, security pengamanannya untuk supaya kan gini. Mau mengamankan bagaimana perusahaan ngamanin orang kalau dia sendiri tidak bisa mengamanin diri kan, gitu. Iya, betul. Makanya kami latih dulu sampai pintar dia menguasai, baru saya lempar supaya dia jadi keamanan itu betul-betul keamanan yang hebat lah yang gitu. bisa diandalkan ya untuk menjaga Ya, yang bisa diandalkan. dari mulai fisik ya, dari mulai mungkin pemikiran pasti ya. Ini dahsyat sekali. Ini gimana cara membagi waktunya? Saya juga bingung ini. Ya memang sebenarnya gini, kalau karena kita coba bayangin, saya pendiri kickboxing, pendiri juga Paku Pajajaran. Paku Pajajaran. Iya, kebetulan saya ketua umum Paku Pajajaran. Dulu Bonser itu. Terus pagar juga saya mendirikan dulu pagar itu bertiga, saya, Pak Iksan. Terus ke bawahnya di situ ada penasihatnya Pak Haji Umuh, terus juga ada Budi, Kang Budi, dan lain-lain lah, Kang Daud, Kang Yusuf. Nah itu di ini. Terus juga saya ketua umum silat Pagar Kancana. Nah saya sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus saya ke sekretaris jenderal. Perkumpulan Pendekar Pencaksilat. Oh gitu. Nah terus saya juga di IPSI Jabar, ketua penelitian pengembangan IPSI Jabar. Masya Allah. Nah, gitu. Jadi saya memang kalau di seluruh organisasi saya ada wakil koordinator Forum Ormas Jabar, Forum LSM, Ormas dan Komunitas Jawa Barat. Oh iya, LSM Komunitas Jawa Barat ya. Jawa Barat gitu. Ini dahsyat ya, kalau saya mah udah nggak kuat Pak. 1-2 organisasi aja ya, wah udah gitu. Belum yang lain juga masih banyak. Saya Panglima PJB Paguyuban Jeep Bandung, Satgas di KJM Komunitas Jeep Ex Militer, pembina Laskar Sasaji ojek online. Ojek online itu ada ojek online, wah anggotanya banyak sekali. Saya sebagai ketua pembina. Terus juga pembina di KPJ juga, Kelompok Penyanyi Jalan. Dan lain-lain, saya banyak sekali ini ya, jabatannya berarti banyak Bapak, Kang Suhu ini move on terus nih, nggak bisa diam di rumah, pasti move on terus. Ini udah banyak sekali nih. Dan saya juga minta waktu di sini tuh susah banget, karena Pak Kang Suhu ini benar-benar dahsyat. Nah ini, saya benar-benar di luar nalar saya. Kalau saya punya seperti itu, waduh, gimana bingung saya. Gitu. Pemirsa tahu sendiri kan, barusan disampaikan juga saya mau ngehiji mimpi diri nggak bisa juga karena terlalu banyak. Oke, pemirsa, itulah jadi tak kenal maka ta'aruf ya. Jadi harus mengenal lebih dekat dengan Kang Suhu ini. Iya kan? Siapa tahu nanti pemirsa semuanya juga membutuhkan. Oh, saya pengen ke sini ini. Nah, inilah jalurnya gitu.